Kalau teman-teman tuh benci sama matematika, berarti mungkin ini saatnya teman-teman tuh buat mikir ulang kalau mau jadi software engineer. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin soal software engineering gitu ya, itu tuh nggak lepas dari matematika. Karena kalau kita lepas dari matematika ya kita cuma jadi tukang ketik aja gitu, bukan jadi seorang engineer. Dan saya pernah punya pengalaman gitu di satu perusahaan tempat saya bekerja dulu gitu kan, di mana legacy code-nya saat itu adalah ada suatu fitur di mana ketika dia udah fetch data dari database, dia masih harus filtering lagi data-data itu dengan kondisi tertentu gitu kan. Jalan gitu kan, tapi ya akhirnya seiring berkembangnya data, prosesnya jadi lambatnya udah minta ampun gitu. Nah, di situ ternyata masalahnya di mana, sangat simpel, bukan dari database-nya, bukan dari servernya gitu kan, tapi cuma dari algoritmanya aja. Nah, dan nyelamatin apa di situ? Nah, dan nyelamatin di situ adalah proses dari matematikanya itu sendiri. Jadi gimana pembahasannya? Kita langsung aja. Let's get it all. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, sekarang kalau saya tanya gitu kan, software engineer itu kerjanya apa? Ya, banyak orang yang bakal jawab ya, ngoding lah gitu kan. Tapi di balik layar ya pekerjaan software engineer itu ya, ya yang benar-benar bikin sistem gede itu nggak sekedar sesederhana nulis kode aja. Dan banyak yang percaya beberapa mitos kayak gini, kayak misalnya, oh namanya software engineer atau ya sesimpelnya programmer aja gitu kan. Itu cuma perlu bisa bahasa program aja gitu. Terus kayak matematika itu cuma buat para peneliti aja gitu kan. Atau misalnya ketika software engineer atau misalnya paling simpelnya seorang programmer gitu kan. Kalau ada library itu pakai aja itu nggak perlu ngerti sistem dibaliknya gitu kan, nggak perlu paham basicnya gitu kan. Nah, realitanya bahkan tidak seperti itu. Realitanya semua sistem besar dan kompleks gitu kan, misalnya dari Instagram, YouTube, Netflix, atau sistem-sistem perbankan gitu. Nah, itu tuh semua berdiri di atas konsep matematika. Ya kayak misalnya algoritma rekomendasi dari Instagram gitu kan. Itu tuh statistik sama machine learning. Terus misalnya kayak kompresi video di YouTube gitu. Itu tuh teori sinyal sama matematika transformasi kayak gitu. Terus juga kayak misalnya sistem perbankan itu. Karena sistem perbankan itu kan penuh banget dengan kayak teori graf gitu kan, kriptografi, terus ada probabilitas risiko gitu, udah you name it lah, ada macam-macam gitu kan. Nah kalau kita di sini sebagai software engineer nggak ngerti dasarnya, ya kita cuma jadi user aja dari tools-tools yang kita pakai seperti itu loh. Jadi akan berbeda sama seorang engineer yang ngerti fondasinya. Ketika ngerti fondasinya, nah mereka itu bakal bisa ngebangun, memperbaiki, bahkan bisa menciptakan suatu sistem yang baru. Nah, Bang, gimana sih Bang hubungannya matematika gitu sama programming? Oh, kita ambil dari yang paling dekat aja gitu. Ya kalau yang udah tahu ya udahlah ya, kalau yang belum tahu sih kita belajar. Jadi misalnya gini, kita mulai dari yang paling dekat aja gitu sama semua programmer atau bahkan sampai software engineer gitu, yaitu adalah algoritma. Nah, harusnya teman-teman yang mempelajari algoritma harusnya udah pernah dengar lah ya yang namanya Big O notation gitu kan. Jadi untuk yang belum tahu ya, intinya Big O notation itu adalah cara kita buat mengukur seberapa cepat atau efisien sebuah algoritma itu berjalan kan. Jadi kalau misalnya kita paham dengan Big O tadi, kita tuh bisa tahu performa kode kita bahkan sebelum itu dijalanin. Gampangannya seperti itu. Ya kalau saya lagi ya, kalau buat yang belum tahu gitu kan, Big O itu ada beberapa jenis ya, kayak misalnya ada O1. O1 itu berarti waktu eksekusinya tetap berapapun banyaknya data gitu kan. Contoh misalnya kita ambil elemen array berdasarkan indeks tertentu gitu. Nah, itu kan dia O1. Atau misalnya juga ada O log n gitu. O log n ini waktunya bertambah pelan kayak misalnya binary search gitu. Terus juga ada ON, kalau ON ini berarti dia linear. Jadi waktunya bertambah seiring jumlahnya data. Terus ada juga ya ON kuadrat. Ini udah eksponensial gitu kan. Jadi waktunya itu bakal meledak gitu kalau datanya banyak. Kayak misalnya bubble sort seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bayangin yuk grafiknya ya, kalau misalnya O1 itu berarti garis datar, kalau O log N itu dia naik pelan-pelan, kalau N itu dia naik lurus, kalau yang ON kuadrat itu dia melesat kayak roket gimana kayak.
Atau misalnya kita langsung bayangin misalnya kita punya data, 10 juta angka aja, misalnya 10 juta angka gitu ya. Kalau kita pakai linear search tadi, pencarian mendatar aja gitu kan, itu kan bakal cek satu-satu atau itu tadi yang kita sebut sebagai OM. Kalau misalnya binary search, dia itu bakal motong data jadi setengah di tiap langkah. Itu kan tadi jadi log n, berarti dia waktunya bertambah tapi perlahan gitu. Jadi hasilnya binary search ini bakal bisa ribuan kali lebih cepat kalau datanya gede, datanya banyak. Atau misalnya lagi kita mau ngegabungin semua kombinasi item buat rekomendasi misalnya. Jadi misalnya kita ada 100 produk gitu kan. Terus kita mau ngitung semua kemungkinan bandelnya gitu. Nah, di sini kan kompleksitasnya itu bisa jadi dua pangkat n gitu. Karena cepat jadi nggak realistis gitu kalau n-nya gede. Dia seperti itu. Jadi kalau misalnya produk kita cuma 10 ya masih oke. Tapi kalau 30 gitu kan, ya programnya bakal bisa ngopi dulu lah sejam gitu buat nyantai dulu gitu kan. Itu misalnya kalau kita bikin rekomendasi produk gitu kan. Atau misalnya kita mau bikin validasi jarak antar lokasi gitu dengan perhitungan pairwise misalnya seperti itu. Misalnya kita punya 100.000 lokasi, 100.000 titik gitu kan. Terus kita pengen cek semua jarak antar titiknya itu. Nah, ini ON kuadrat nih. Dan kalau datanya besar ya langsung jadi bottleneck. Nah, di sini kan berarti matematika ini ngebantu kita memprediksi performa dari code-nya kita bahkan sebelum kita coding gitu. Dan skill ini yang ngebedain engineer mana yang bikin server itu hemat atau yang bikin servernya kerja lembur. Gampangannya seperti itu. Dan misalnya lagi machine learning gitu ya, machine learning sama AI. Nah, AI itu ya dia itu bukan sihir gitu ya. AI itu benar-benar matematika murni. Misalnya ya di dalamnya itu ada aljabar linear, gitu kan, terus ada statistik, ada probabilitas. Dan semua algoritma AI yang keren-keren itu ya dasarnya itu cuma operasi angka, tapi dilakukan dengan sangat cepat dalam skala yang sangat besar. Gampangnya seperti itu. Misalnya gini ya, misalnya Netflix lah. Teman-teman harusnya relate dengan aplikasi Netflix ya. Mereka itu kan di Netflix itu punya jutaan user gitu, dan ada itu ya ribuan film gitu kan. Nah, kalau mereka mau menebak film apa gitu yang teman-teman suka gitu kan, mereka tuh nggak pakai nggak pakai dukun, nggak pakai gitu. Mereka tuh pakai ya mathematical model gitu loh, yang disebut metric factorization. Kuncinya di situ ya, dia pakai metric factorization gitu kan. Jadi ide sederhananya tuh kayak gini. Bayangin aja ada sebuah metrik yang gede gitu kan. Nah, metrik yang gede ini kan barisnya, yang jadi barisnya itu si user gitu kan, terus kolomnya itu film gitu. Nah, angka-angka di dalamnya ini itu kan adalah rating gitu, rating ataupun interaksi usernya terhadap si film itu sendiri gitu kan. Nah, nanti yang jadi masalah adalah sebagian besar kotak di metrik ini ya bisa aja kosong gitu karena kita nggak nonton semua filmnya gitu kan. Nah, nanti di sini dengan metric factorization itu bakal memecah metrik gede itu menjadi dua metrik yang lebih kecil lagi gitu kan. Nah, nanti di situ baru kalau kita kalikan kembali, ini kan bakal bisa memprediksi rating yang hilang tadi gitu loh. Gampangannya seperti itu. Nah, misalnya di situ kita pakai suatu bahasa programan dengan library-nya gitu kan, apakah proses seperti tadi itu ada buat shortcut-nya? Ada banget. Kita bisa pakai gitu kan ya, misalnya ada method predict, method fit itu kan misalnya teman-teman pakai Python gitu kan ya, nanti teman-teman bisa you name it lah apa aja gitu kan. Nah, cuma perbedaannya gini loh, perbedaan orang yang cuma pakai library AI gitu kan dan yang ngerti proses matematikanya yaitu seperti perbedaan penumpang sama pilot lah namanya gitu. Kayak misalnya kalau penumpang itu kan dia cuma duduk terus dia cuma bisa harap-harap cemas aja sampai ke tujuan gitu kan. Nah, pilot ini yang mengerti kayak mana nih yang harus dipakai itu kan, tuas mana yang harus digerakin, tombol mana yang harus dipencet-pencet itu kan di dalam kabinnya itu kan. Apalagi kalau misalnya ada masalah, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini kita ngerti kayak aljabar linear gitu kan, kita ngerti statistik, terus kita ngerti probabilitas gitu kan. Ya kita bahkan cuma cuma kita tuh bukan cuma bisa pakai AI gitu loh, tapi kita bisa bikin, kita bisa modifikasi, dan kita bisa memperbaiki fitur-fitur dari library AI itu sendiri. Namanya seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah masalah keamanan dan kriptografi gitu kan. Ini apa ya? Kayak dunia yang kelihatannya jauh banget dari matematika gitu, tapi sebenarnya semua fondasinya itu berdiri di atas matematika murni. Dan kalau misalnya teman-teman ngomongin keamanan digital gitu kan ya, salah satu contoh paling terkenal tuh kan harusnya teman-teman kebanyakan udah pada relate ya, yaitu adalah apa? RSA. Ya, RSA itu kalau
Yang belum tahu ya, ini kalau udah tahu udah lah ya, saya udah relate. Kalau belum tahu ini saya jelasin. RSA itu singkatan aja sih, singkatan dari Reverse Samir sama Edelman. Itu nama penemunya sendiri. Karena kalau secara teknisnya itu apa? R1 teknisnya dia itu adalah algoritma enkripsi kunci publik gitu kan yang dipakai di HTTPS gitu kan. Terus misalnya dipakai di digital signature, tanda tangan digital gitu kan. Sampai misalnya kita melakukan pengiriman data rahasia gitu. Jadi intinya si RSA ini sendiri dia itu menggunakan sifat bilangan prima ya, prime number gitu kan, sama operasi matematika yang disebut modular exponentiation. Nah, kuncinya di situ ya, kata kuncinya modular exponentiation. Konsep sederhananya itu gini, jadi kita ambil dua bilangan prima raksasa ya, bilangan prima yang gede gitu kan, prime number yang gede, misalnya ada bilangan P sama bilangan Q gitu kan. Nah, terus bilangan P sama bilangan Q ini kita kalikan, berarti dapat hasilnya misalnya N gitu kan. Nah, N ini yang kita pakai sebagai bagian dari public key-nya atau kunci publiknya tadi gitu kan. Nah, keamanannya itu datang dari satu hal itu tadi. Kalau orang cuma tahu si N-nya gitu kan, hampir mustahil untuk kita nemuin P sama Q-nya gitu. Kalau angkanya super gede. Analoginya gini ya, bayangin kayak misalnya kita kasih angka misalnya 3233 itu, 3233 kan. Coba pecah jadi dua bilangan prima. Ya kalau gitu masih gampang lah ya. Misalnya 3233 kan berarti bilangan primanya tuh 61 kali 53. Masih gampang kalau bilangan kecil. Jadi misalkan tadi ya kalau misalnya si N-nya itu dia punya 617 digit misalnya atau 700 digit gitu. Ya sampai sekarang ya berarti kan cuma apa ya, komputer tercepat aja itu butuh waktu super lama gitu loh buat mecahin dua bilangan prima yang jadi kombinasinya si N hasilnya itu. Gampangannya sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh paham matematika ya seperti teori bilangan tadi itu kan, apalagi modular aritmatik gitu kan, ya berarti nanti teman-teman tuh bakal bisa paham kenapa sih enkripsi itu bekerja gitu loh. Jadi semua amanan digital yang kita pakai hari ini gitu ya, misalnya dari HTTPS, terus JWT gitu kan di backend, sampai misalnya password hashing, itu tuh berdiri di atas fondasi matematika. Jadi matematika di sini adalah benteng terakhir yang melindungi data kita dari para hacker, gambarannya seperti itu. Jadi Bang, kita harus belajar apa nih Bang? Jadi kalau saya summary ya, gitu. Jadi mindset sama skill yang harus kita pelajari itu. Jadi kabar baiknya gini, kita tuh nggak harus jadi profesor matematika juga, tuh nggak harus seperti itu juga, karena kita bukan mempelajari matematika secara murni gitu kan, tapi kita lebih ke matematika terapan sebagai software engineer gitu. Jadi yang perlu kita pelajari itu kayak logika sama algoritma itu jelas, logika matematika ya. Terus tadi aljabar linear itu kan, terus probabilitas sama statistik, terus juga teori-teori graf itu tuh perlu kita pelajarin. Nah, belajarnya gimana ya? Belajarnya banyak banget sekarang platformnya, kayak misalnya ikut competitive programming gitu ya, kayak misalnya dari HackerRank gitu kan, Code Ninja, terserah you name it lah, suka di platform apa. Terus ya kita bisa juga latihan dengan bikin proyek AI yang simple gitu, yang kecil-kecil dulu gitu kan. Nanti kita analisis gitu kan performa algoritmanya di dunia nyata ataupun dari pengalaman kerja kita gitu kan, kita analisa nih performa algoritmanya kita gitu kan. Intinya sih seperti itu cara-caranya. Jadi ada banyak cara, dan untuk basic dari matematikanya kita pelajari yang ke arah terapannya ya, seperti itu. Ya jadi tadi ya algoritma AI sampai ke security tadi ya, sebenarnya itu punya satu benang merah yaitu dari matematika. Jadi tanpa itu semua kita bukan engineer, kita tuh cuma operator aja. Jadi seharusnya ya yang apalagi udah alhamdulillah ya bisa kuliah di jurusan komputer science itu kan, harusnya itu kan bisa ditekuni banget bagian itu ya, karena kan di komputer science harusnya belajar statistik gitu kan, terus belajar probabilitas, belajar matematika terapan lah bukan. Jadi ya harusnya dengan mata kuliah tersebut gitu kan, harusnya eh, kalau ditekunin ya bakal lebih terlatih lah dengan matematika terapan itu. Jadi ya software engineer tanpa matematika itu udah kayak arsitek yang nggak ngerti struktur bangunan gitu loh. Dia bisa bangun tapi nggak dia bisa bangun bangunan atau bangun rumah itu tapi nggak tahu kapan ini bakal roboh. Makanya tuh kayak gitu. Jadi kalau mau jadi engineer yang beda kelas ya pelajarin matematika terapan seperti contoh-contoh yang udah saya sebutin tadi. Itu jadi paling
Itu aja dari saya kira-kira di video ini ya, insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua dan support terus Weekend Magang dengan subscribe, like, dan share karena dengan support dari teman-teman tentunya Weekend Magang bakal semakin semangat buat berbagi pengalaman kerjanya dalam bentuk video-video seperti ini ataupun dari ebook yang saya tulis. Untuk ebook saya bisa dapetin di traktir ataupun di link ID ya, nanti ada di deskripsi channel ataupun deskripsi video-video saya yang kebetulan biasanya yang jadi idenya adalah dari ebook yang udah saya tulis duluan. Gampang. Jadi kira-kira gitu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Salam back and malam.